warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, biar berjalan dengan lancar ya dan mendapatkan ridha Allah selama pembelajaran, kita awali dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Pelajaran dimulai, biar berjalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Sekarang untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ahmad Rofi Abdillah. Ya. Fathur Rasyidin. Ali Sabana. Farhan Hamid. Wildan. Ya. Sudah hadir semua ya, alhamdulillah. Kita mulai, kita review pembelajaran minggu lalu tentang apa? Surat Luqman ayat 13 sampai 14 ya. Nah, surat Luqman ayat 13 sampai 14 ya, menceritakan tentang larangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dari situ siapa yang bisa menyebutkan penerapan perilaku mulia ya, menerapkan perilaku mulia dari surat Luqman ayat 13 sampai 14. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Ya, ayo Febri. Bersikap qanaah yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Ya, ya. Jadi bersikap qanaah. Qanaah itu dalam artian neriman, ya, menerima apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah. Ayo, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, ayo Farhan. Berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan atau menduakan ya dengan sesuatu apapun. Kemudian pembahasan hari ini ya, kita akan membahas bab iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Iman kepada hari akhir. Siapa yang tahu makna dari iman kepada hari akhir? Apa arti dari iman itu apa? Percaya dengan penuh keyakinan itu iman. Kalau iman kepada hari akhir berarti iman percaya kepada datangnya hari kiamat ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuan dari mempelajari bab iman kepada hari akhir yang pertama yaitu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir ya. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, Ibu tanyakan apa sih maknanya. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Nah, nanti apa saja tanda-tandanya. Kemudian mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Ya. Mengidentifikasi hikmah dan manfaatnya beriman kepada hari akhir. Menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Dan yang terakhir adalah menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Yaitu adalah tujuan dari pembelajarannya. Jadi yang pertama sampean harus tahu
Apa sih makna dari hari akhir tadi ya? Hari akhir itu apa? Hari akhir. Hari kiamat diawali dengan pemusnahan. Hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan. Pemusnahan apa? Alam semesta ya. Pemusnahan alam semesta itu adalah hari akhir atau hari kiamat ya. Nah, bisa sampean perhatikan di sini. Definisi hari akhir ya. Hari akhir menurut surat Al-Baqarah ayat 177 itu berarti hari penghabisan. Jadi semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, di alam semesta semuanya itu apa? Habis ya. Pada hari penghabisnya itu apa? Semuanya hancur. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Ya. Nah, kemudian menurut istilah ya, tadi secara bahasa itu bisa diartikan dengan hari penghabisan atau hari pembalasan. Nah, sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Nah, yaitu secara istilah ya, tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak terjadi. Seperti contohnya sekarang banyak terjadi gempa, banyak musibah, baik gempa, tanah longsor, kemudian apa lagi? Banjir, tsunami. Loh, itu adalah tanda-tandanya hari kiamat. Ya, makanya sampean ibu ingin tanya, kalau sampean mendengar ya ada musibah seperti itu yang menghabiskan beberapa nyawa, bahkan ratusan ribuan nyawa, apa sih yang sampean pikirkan? Sampean merasa takut enggak? Takut. Kalau sampean merasa takut, apa yang sampean lakukan? Hah? Ayo. Berdoa. Jangan hanya berdoa saja. Memperbaiki perilaku, memperbaiki amal ibadah. Kalau sampean semua anak-anak ya, sholatnya kurang baik, masih banyak yang ditinggalkan, segera dikerjakan semuanya, mulai dari subuh sampai isya ya. Itu sholat wajibnya, boleh melakukan sholat-sholat sunnah untuk menambah amal ibadah ya. Apalagi sebelum hari akhir ini datang, sebelum hari kiamat kubro ini datang, sampean belajar apa? Mencoba untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah ya. Nah, di sini dari definisi ya. Kemudian kalau dalilnya ya, bisa sampean lihat di sini. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya saat hari kiamat akan datang, aku dengan sengaja merahasiakan waktunya agar setiap jiwa diberi balasan dengan ganjaran sesuai hasil usahanya. Surat Toha ayat 15 ya. Ini ada macam-macam kiamat atau hari akhir. Itu ada berapa? Dua. Apa saja? Kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro bisa disebut dengan kiamat besar, kiamat yang sesungguhnya, yaitu kiamat kubro ya. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, yaitu kiamat kubro ya. Kemudian satu lagi adalah kiamat sugro ya. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil ya. Kiamat kecil, contohnya seperti apa kalau kiamat kecil?
Kematian, ya. Kematian setiap manusia pasti akan binasa, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan binasa atau mati, ya. Nah, apa sih bekal kita kalau kita meninggal? Amal ibadah. Tidak ada yang bisa menolong selain amal ibadah kita. Ini nanti ya semuanya itu pasti ada hikmahnya, kita belajar tentang iman kepada hari akhir, ya. Nah, di sini yang pertama muncul rasa kebencian dalam kemaksiatan. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir, ya, anak-anak semuanya beriman kepada hari akhir, pasti ada rasa takut. Pasti nanti sampean membenci sesuatu yang bermaksiat. Kemudian menyejukkan dan menggembirakan hati orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Ini ketika kita masuk ke dalam surga, ya. Menyejukkan, menggembirakan hati orang mukmin. Kalau mukmin itu sudah pasti masuk surga, ya. Nah, kemudian senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah, sudah pasti, ya. Kita pasti akan mencintai Allah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, ya. Kemudian senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, ya, apalagi melaksanakannya. Wis menghindari, ya, anak-anak harus menghindari perbuatan yang buruk. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada. Maksudnya menjauhi diri dari asumsi, mengkiaskan yang ada, yaitu menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Nah, dari sini nanti ibu pengen buat kelompok dulu, ya. Ibu nanti ingin setiap kelompok mempresentasikan hasil dari video yang sudah disaksikan, ya. Jadi semuanya harus memperhatikan apa yang ada di dalam video, kemudian nanti didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan hasil dari diskusinya setelah menyaksikan videonya. Sekarang ibu minta diperhatikan, ya, nanti didiskusikan sama-sama setiap kelompoknya.
Udah ya. Nah, sekarang anak-anak semuanya tolong diskusikan masing-masing kelompok dari yang sudah disaksikan tadi, video yang sudah disaksikan. Nanti tolong dipresentasikan hasil dari diskusinya. Apa sih kandungan atau makna yang bisa sampai ambil dari video yang sudah dilihat tadi. Silahkan didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Waktunya habis, Ibu cukupkan. Sekarang setiap kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tolong dipresentasikan hasil dari diskusinya. Maju ke depan. Dibacakan di depan kelas. Ini dari kelompok 1 ya. Ya, silahkan Rosidin dibacakan hasil diskusinya. Semua yang bernyawa akan mati, entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian, tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai kiamat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sama seperti kematian, kiamat juga tidak akan ada yang bisa menebak atau memprediksi. Biar orang itu memiliki kecerdasan luar biasa, peristiwa terjadinya kiamat tidak akan pernah bisa diketahui kapan waktunya akan tiba. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri mereka, kecuali amal perbuatan baik mereka yang akan menyelamatkannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sama ya, sama di kelompok 1, 2 ya. Intinya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari hancurnya alam semesta atau datangnya hari kiamat. Yang terakhir kelompok 4, silahkan maju ke depan.
Pada hari kiamat semua kehidupan yang ada di bumi akan mengalami kehancuran. Alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kiamat. Ya, terima kasih. Tangan untuk kelompok 4. Ya. Semuanya inti dari video tadi yang sudah sampean saksikan ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu ucapkan terima kasih ya karena sudah bisa menyimpulkan dari yang sudah sampean saksikan ya. Nah, intinya kiamat, hari kiamat itu ya tidak ada seorang pun yang tahu datangnya kapan ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Nah, alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Nanti ibu kasih LKPD atau nanti sampean kerjakan tugas yang ibu berikan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Yang kemarin. Ini untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir ya. Ya, waktunya hampir habis. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ketua kelasnya boleh diambil tugasnya dari teman-temannya, nanti dikumpulkan di depan. Makasih. Udah ya. Ini sudah selesai semuanya. Nanti dari sini Ibu tahu siapa yang sudah benar-benar paham ya tentang iman kepada hari akhir tadi, pembahasan hari ini ya. Nah, sebelum Ibu akhiri ya karena waktunya sebentar lagi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya tentang iman kepada hari akhir atau tentang video yang sudah saya saksikan tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, ayo Ali Sabana. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Ya. Jadi kesimpulannya ya, kita sebagai orang muslim, orang mukmin harus benar-benar meyakini ya, kita harus benar-benar beriman ya, meyakini, percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi kesimpulannya seperti itu, dan tidak ada seorang pun manusia, makhluk pun yang bisa menyelamatkan diri dari hancurnya dunia. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis ya, sebelum Ibu akhiri, untuk minggu depan ya kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar ya, iman kepada qada dan qadar. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.